Masya Allah, Bib, saya pernah di Makassar terima honor salah kasih panitianya. Kan saya kalau di Makassar biasa 2 ceramah saya 1 malam. Selesai ceramah pertama, saya buru-buru mau ke ceramah kedua. Buru-buru saya ke mobil, dia kejar panitianya, penisiannya MC. Tunggu dulu Pak Ustadz, tunggu dulu Pak Ustadz. Apa dek? Tunggu dulu. Apa? Dia kasih saya amplop, keluar. Begitu keluar, ku sambar juga. Kan tidak enak kalau lama dilihat Pak, malu-malu kita. Tidak mungkin juga saya buka depannya panitia. Naiklah saya di atas mobil, saya bilang sama sopir saya, alhamdulillah dapat rezeki kita ini dek. Begitu saya buka amplop, astagfirullah, salah kasih panitianya Bu. Apa dikasih saya? Susunan acara. Pak Haji jangan salah kasih Pak Haji Pak. Itu anggota DPR Pak, kalau mau dibagi, mau dicoblos, biar nggak diundang salawatan datang. Ada yang datang hari ini sekarang. Masya Allah, bagi-bagi kartu nama. Sama-sama kita orang Jawa bos. Pilih saya, kalau saya terpilih, telepon nomorku 24 jam hadir. Ini kartu nama saya. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Jogja? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Lalu kenapa orang masuk surga? Kata Nabi, ditimbang kebaikanmu sebelah kanan, timbang keburukanmu sebelah kiri. Ternyata timbang punya timbang lebih banyak kebaikanmu daripada keburukanmu, meskipun selisihnya 0,5%. Bukan pilpres ini ya. Maka saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika berkumpul seperti ini, bersalawatlah, karena pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Saya mau ajak bersalawat, bisa? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya emak-emak dengan bapak-bapak. Bisa? Bisa? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu ini emak-emak nih, ras terkuat di bumi. Sen kanan gelok kiri, alis cantik, dia masih gober lagi alisnya Pak. Ini ras terkuat di dunia ini Pak. Ayo salawatan Ibu, bapak-bapak diam, ibu-ibu dulu kita dengar, baik yang di atas panggung. Ayo, salatullah salam ala toha, salatullah ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,5. Ibu-ibu diam, bapak-bapak, yuk, yang merasa jenis kelamin laki-laki, yang mempermalukan jenis kelamin kita, ayo bos, ayo, selawat. Ibu-ibu diam ya, ayo, adik-adik nih, anak remaja, salatullah salam, Masya Allah, ala toha, Rasulillah, salatullah, ala yasin. Nilainya 9,7. Ayo, oke, ibu bapak diam, kita dengar ini bos-bos di atas. Kau diam ya, ini anggota DPR, anggota DPD, ada mewakili Polda, diam, kau dengar semua ini pejabat. Ayo Pak, jangan mempermalukan pejabat Pak, ayo. Diam, ayo. Salatullah salam salatullah ala yasin. Masya Allah, yang nilainya berapa ya? 9,9. Ya mohon maaf beliau yang undang saya. Kalau saya kasih nilai sedikit, nanti honor saya juga sedikit. Masya Allah, Bib, saya pernah di Makassar terima honor salah kasih panitianya. Kan saya kalau di Makassar biasa 2 ceramah saya 1 malam. Selesai ceramah pertama, saya buru-buru mau ke ceramah kedua. Buru-buru saya ke mobil, dia kejar panitianya, penisiannya MC. Tunggu dulu Pak Ustadz. Apa dek? Tunggu dulu. Apa? Dia kasih saya amplop, keluar. Begitu keluar, ku sambar juga. Kan tidak enak kalau lama dilihat Pak, malu-malu kita. Tidak
nggak mungkin juga saya buka depannya panitia. Naiklah saya di atas mobil, saya bilang sama sopir saya, alhamdulillah dapat rezeki kita ini dek. Begitu saya buka amplop, astagfirullah, salah kasih panitianya bu. Apa dikasih saya? Susunan acara. Pak Haji jangan salah kasih Pak Haji Pak. Ayo kita salawat bareng-bareng, ibu, bapak, adik, atas, bawah, ayo salawat bareng-bareng. Mudah-mudahan salawat ini memperberat timbangan kita di akhirat kelak. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa, para alim ulama, para habaib, tokoh-tokoh agama, terkhusus yang mengundang kita, ketua yayasan tempat ini yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu saya mau tanya Bu, pernah nggak lihat antar jenazah? Pernah? Sering. Kata Nabi, kalau kau ngantar jenazah, 3 yang mengantar, 2 balik lagi, tinggal 1 yang menemani. Apa yang pertama? Keluarga, handai tolan, karib kerabat, sampai masuk di kubur. Ada yang tinggal menemani ibu? Ada? Jangankan tinggal masuk kubur, duduk saja di atas pemakaman kita sampai malam, tidak ada yang mau. Semua kembali. Yang kedua, mengantar kita harta, mobil, motor, semua kekayaan ngantar. Ada yang tinggal? Ada yang tinggal nemani di kubur? Ada. Apa? Kain kafan. Mulai dari yang paling kaya sampai paling miskin, sama kainnya, bukan sutra tapi apa? Kain kafan. Ini bapak-bapak yang ada di atas nih, para pejabat, alim ulama, parfumnya Hugo Boss, Louis Vuitton. Oh, begitu bapak meninggal, apa parfumnya? Kapur Barus. Ya. Yang ketiga mengantar kita amal kebaikan, amal keburukan. Masuklah kita di kubur, menangislah anak-anak kita, nangislah suami istri kita, handai tolan kita, tapi setelah itu mereka balik. Ketika masuk di kubur, kata Nabi, kamu tidak bisa lagi sholat dasar, tidak bisa lagi kau salawatan, tidak bisa lagi kau ngaji, tidak bisa lagi kau istighfar. 3 saja yang bisa menolongmu, dan 3 ini berkumpul di satu yayasan ini. Apa ketiga itu? Kata Nabi, 1, anak yang soleh dan soleha di tempat ini dicetak. Cerdas, bagus. Anak kaya, bagus. Anak anggota DPR, oke. Anak tentara polisi, tayyib. Tapi tidak sholat, tidak ada gunanya. Ibu-ibu, bisa ndak anak kita jadi anggota DPR nggak pernah nyalek? Bisa ndak? Nggak mungkin. Adik-adik, bisa ndak jadi tentara polisi ndak pernah tes lulus tentara polisi? Nggak mungkin. Bisa ndak anak kita jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Tapi bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun tidak polisi? Bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun tidak dokter?
Bisa enggak anak kita soleh dan soleha mungkin meskipun tidak anggota DPR? Bisa. Itu pesan dari Allah. Jadikan anakmu soleh dan soleha jauh lebih penting daripada anggota DPR. Tapi sayang seribu sayang, orang tua sekarang bangga kalau anaknya anggota DPR, habis uangnya nyogok 2 miliar. Sudah nyogok 2 miliar, korupsi. Ini namanya beli tiket masuk neraka. Dongok. Beleng-beleng. Ayo. Hei. Bu, saya tanya bu. Hei. Ibu kalau meninggal nanti siapa yang doakan? Suami. Kawin lagi. Bohong ini bapak-bapak kalau ndak mau kawin lagi. Wah, dia dengar ceramah saya Pak Habib. Istri saya dengar ceramah saya ini di YouTube. Dia bilang, Ustaz, jadi kalau saya duluan meninggal nanti Ustaz mau kawin lagi? Saya bilang, sini kau sayang. Ku peluk dia baik-baik, baru saya bilang, Mama Ece dengar baik-baik. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Benar. Mohon maaf ini Pak yang saya belakangi. Pak, kalau Bapak mati, saya mendoakan. Nah, teman mau doakan, lihat ada di grup-grup WhatsAppmu. Kau layani mereka ber-WhatsApp sampai malam. Kau layani mereka bergosip tentang politik sampai malam. Tapi begitu kau meninggal, ada yang kirim doa? Enggak, baca doa aja dia malas. Apa dia kirim? Stiker. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Kau ketawa karena kau begitu semua. Ayo. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, demi Allah yang bisa menolong kita, mendoakan kita, anak yang soleh dan soleha. Bapak-bapak, lihat anak-anak kita sekarang lebih santun sama pacarnya daripada bapaknya. Betul-betul kau pelakunya. Coba lihat anak-anak kita sekarang, budaya cium tangan sudah hilang. Zaman saya sekolah, mau pergi sekolah, mak, bu, melok kalau masih sekolah, telo doangan nga usalamat lino akhira, bahasa Bugis. Mak, pak, saya mau pergi sekolah, doakan saya selamat. Apa kata ibu saya? Pergilah kau nak, saya doakan kau, semoga kau dapat apa yang kau cari dan kau dalam perlindungan Allah. Cium tangan. Itu namanya cium tangan. Sekarang anak-anak dia cium tangannya, bu? Enggak pak, dia sliding. Dia ketawa, saya sini. Kalau cowoknya, iya bang. Rasanya saya mau tempelin itu anak-anak. Saya kan biasa kalau pergi ngajar di kampus, saya lihat itu mahasiswa saya boncengan sama cowoknya. Begitu selesai, turun dari motor, dia cium tangannya. Saya bilang, apamu itu dek? Pacar Ustaz. Kenapa kau cium tangannya? Bapak ibumu yang kau cium tangannya. Lihat lagi anak-anak kita, tolong ini periksa kalau ke rumah. Bapak ibu tolong periksa HP-nya anak. Siapa wallpaper fotonya? Woi! Siapa wallpaper foto anak-anak kita? HP-nya siapa? HP bidan ya, Pak. Saya lagi mengajar Bib, ujian. Itu kalau ujian mahasiswa saya nggak boleh pegang HP. Kau nanti kerjasama di grup, simpan HP musuh lakukan sudut meja. Saya jalan-jalan periksa, ada cewek bu, fotonya cakep betul cowoknya, putih betul. Saya lihat ceweknya nggak seimbang.
Saya tanya lah dia, kan dia cakep sekali cowoknya sebenarnya. Cakep betul cowokmu. Dia bilang bukan cowok itu Ustaz. Oh siapa ini? Artis. Siapa? Lee Min Ho. Artis, oh artis Korea. Dia kenal kau deh? Tidak. Kau pernah di WhatsApp? Enggak. Pernah kau dikirim pulsa? Enggak. Pernah di chat? Tidak pernah. Untuk apa kau pasang di situ? Bodoh ini. Hapus itu. Fotonya bapakmu kau pasang. Hapus. Fotonya bapakmu. Saya tidak kasih lulus kau itu. Baru dia cari fotonya. Tunggu dulu Ustaz. Dia cari baru dia bilang, sudah terhapus Ustaz. Inilah nasib anak-anak kita sekarang Pak. Coba anak-anak kita sekarang, kalau dia pergi secara kubur, ada dia doa? Enggak, update status OTW siara guys. Sampai di kubur dia berdoa? Tidak, selfie lagi. Goodbye daddy. Bu, Pak, Bu, berapa lama dikubur? Tidak kembali-kembali. Dan pada saat itulah kita doa, kita butuh doa anak-anak kita. Minimal selesai sholat dia doa, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan di sekolah inilah diajarkan. Anak kalau tinggi sekolahnya tidak pernah bapak ibu dapat sholat jamaah, bakal menderita Bu. Anak kalau dia kaya tapi tidak pernah berjamaah, bakal tidak ada gunanya. Alangkah bahagianya orang tuanya meskipun pegawai honor. Ada pegawai honor di sini? Ada. Namanya pegawai PTT, pegawai tidak tetap. 10 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Saya tahu lagunya kalau pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Ayo, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Allah jadi saksi saya dan Rasulullah. Bapak saya itu Pak petani penggarap, arwah beliau sudah wafat. Sawahnya kena bangkrut, dagang di Surabaya, bangkrut, balik kampung. Kerja sawah orang, sawahnya orang dikerja, bagi hasil. Kalau 10 karung naik, 9 karung yang punya sawah, 1 karung untuk bapak saya. Ibu saya lihat dia jual mesinnya yang cap-cap, apa itu, kupu-kupu, butterfly, dia jual itu 10.000. Saya lihat itu ibu saya, dia jual piringnya untuk sekolahkan anaknya. Tapi apa dia tanamkan anak-anaknya? Akhlak dan agama. Kalau anakmu tidak ada akhlak agamanya, bodoh jadi orang tua. Tidak ada orang masuk neraka nanti ditanya, kenapa kau masuk neraka? Anakku tidak tahu baca. Tidak. Kenapa masuk neraka? Anakku tidak lulus PNS. Kenapa masuk neraka? Anakku tidak sholat. Dengar Bapak Ibu, saya cinta kalian semua karena Allah. Lebih baik pelihara kambing di rumah daripada pelihara anak yang tidak sholat. Lebih baik pelihara kambing di rumah daripada anakmu tidak ada yang sholat. Kambing, kakak saya jual beli kambing. Kalau kambing nakal, seruduk tamannya, apa kata kakak saya? Jual, bawa di pasar. Sampai di pasar tidak ada yang beli. Kata kakak saya, potong, dagingnya jadi sate, ekornya sop buntut, kakinya sop kikil, lidahnya sop lidah, pipinya sop pipi, tanduknya perhiasan, pelernya obat kuat. Ya toh Pak? Nje, nje, itu kambing nakal, jual. Nggak ada beli, potong, makan 1 RT. Tapi kalau anakmu nggak sholat, kau ngapain? Siapa mau makan?
makan. Kau mau jual, siapa yang mau beli? Itulah makna dari ayat manusia lebih hina dari binatang. Maka di sekolah ini dicetak anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi mahal Ustaz, lebih mahal sogok jadi apa itu sekolah-sekolah pejabat. Maka saudara-saudara sekalian, didik anak. Itu model tadi, model anak sekolah, anak kuliah. Bagaimana model yang sudah punya suami, punya istri, lebih disayang istrinya daripada orang tuanya. Gagal kurban gara-gara takut sama istrinya. Dia mau kurban, tiba-tiba istrinya datang. Apa? Sok kaya, sok kaya. Bapakmu terus. Gak usah itu, sini tuh uang, lebih baik belikan emas. Pak, dengar ini Pak, kalau ada model istri begini, jangan dicerai, kasihan dia, janda dia Pak, tambah jadi 2. Ada juga laki-laki takut betul sama istrinya, ada di sini. Berhenti Bapak jadi laki-laki kalau takut sama istri. Kami orang Bugis tidak ada takut sama istri, cuma istri kami lebih berani daripada ngamuk Ustaz. Kenapa kalau dia ngamuk? Dia pecahkan piring Ustaz, bantu pecahkan satu lusin. Dia pecahkan televisi, alhamdulillah kurang pembayaran listrik. Piring pecah boleh dibeli, televisi rusak boleh diservis, tapi harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir! Nah, itulah yang takbir tadi, takut sama istrinya. Bu, jangan sampai suami masuk neraka gara-gara takut sama istrinya. Ya, saya mau tanya Bu, ini ibu, oi. Bu, pernah rasakan hamil? Pernah rasakan melahirkan? Enanda? Kenapa diulang-ulang? Coba. Pernah rasakan mendidik anak? Nah, saya tak jawab lagi. Siapa yang mengandung suami? Siapa? Ibunya. Siapa yang melahirkan suami? Ibunya. Siapa yang mendidik dan besarkan suami? Ibunya. Sekarang jawab, siapa yang terima gajinya suamimu? Maka wajar ketika istri durhaka kepada suami, kata Nabi, jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak dapat. Kapok no. Ya, mestinya istri yang baik, suaminya datang mertua dari kampung, dia sujud syukur, alhamdulillah ya Allah, datang orang tua ini sehingga saya tidak perlu datang ke Sulawesi untuk membesuknya. Ya Allah, terima kasih kau utus perempuan ini, terima kasih kau utus mertuaku, gara-gara inilah mertua saya punya anak sehingga saya punya suami. Itu namanya istri yang baik. Masya Allah. Kalau istri yang baik, biar siapa yang goda suamimu tidak akan tergoda. Kenapa? Ada bidadari di rumahnya. Kapan suamimu kasih duit mertua, dia bilang, bu, ini duit saya, adalah istri ya Bu ya. Kasihan ini Bu, cepat dia istri. Ibu nanti kalau sudah tua, menantu juga kasih perlakukan. Maka satu yang bisa menyelamatkan kita di kubur, meskipun sudah tulang belulang, anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, yang bisa menyelamatkan kita dalam kubur, kata Nabi, sedekahun jari, sedekah. Suatu kali datanglah fakir miskin yang juga musafir ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Tuhan?
saya ini musafir, saya lapar, kesian, adakah bisa dimakan di dalam? Nabi kata, tunggu dulu, tunggu, kau tunggulah di situ. Nabi masuk, tanya sama istri beliau, Aisyah, tidak ada. Lihat tutupan nasi, tidak ada isinya. Nabi berkata, mati kita. Kalau bahasa kita, waduh, apa yang saya kasih ini? Akhirnya apa? Nabi ambil jubahnya, lalu didatangi tadi yang musafir fakir miskin. Dia katakan, Tuan mohon maaf, tidak ada makanan di rumah saya, ini ada jubah saya, silahkan ambil. Gembira ini tadi Pak. Lalu dia datang ke pasar dan berkata, Ayyuhan nas, wahai manusia, saya ada miliki jubahnya Rasulullah, siapa yang ingin membelinya saya lelang. Jubahnya Rasulullah Pak diperebutkan para sahabat. Ada orang yang agak kabur matanya di samping pasar, dan dia orang kaya di Madinah. Lalu dia panggil tua budaknya, kau pergi beli itu baju, jubahnya Rasul. Kalau kau berhasil memenangkan dan kau berhasil membelinya, saya bebaskan kau dari budak. Alhamdulillah, balik budaknya, Tuan saya berhasil membelinya. Lalu tuannya ini berkata, saya bebaskan kamu dari budak. Lalu diambil jubahnya Rasulullah, dia bersalawat sebanyak-banyaknya dengan niat menjadikan jubah dan salawatnya dengan izin Allah mudah-mudahan sembuh matanya. Dia gosok, usap-usap mata dengan jubah Rasulullah, dengan izin Allah penglihatannya normal kembali. Senang lainnya orang, dia datangi Nabi, dia bawa jubahnya. Ya Rasulullah, saya kembalikan jubahmu, saya tadi yang membelinya dan saya kembalikan kembali jubahmu ya Rasul. Nabi panggil istrinya Aisyah, kau lihat ini hebatnya ini sedekah, kau lihat hebatnya ini sedekah. Dia memberi makan orang lapar, dia memerdekakan budak. Yang kedua, yang ketiga dia sembuhkan orang sakit, dan yang keempat hebatnya kembali lagi kepada pemilik sedekah. Dan di sini tempatnya juga kita bersedekah. Apa sedekahnya di sini? Bukan duit saja. Sedekah adalah ilmu. Guru-guru yang mengajar di sini, jangan kau lihat muridmu sebagai duit. Jangan kau lihat muridmu sebagai sumber penghasilan duit, tapi lihatlah murid-muridmu sebagai ladang amal jariah. Torehkan ilmumu secara sebaik-baiknya. Bayangkan saya saja, Habib bagaimana? Anggota legislator kita, anggota DPD, kalau dia bekerja dengan baik, maka semua guru-gurunya yang pernah mengajarkan, saya yang pernah diajar guru saya, maka semua guru-guru saya mendapat pahala seperti pahala saya, karena saya bisa seperti ini dari ilmu guru. Bapak Ibu guru-guru yang ada di tempat ini, jadikan anak-anak kita, anak-anak didik kita yang dititip orang tuanya di sekolah ini sebagai ladang amal jariah. Sedekah kita bukan sekedar duit, sedekah kita adalah ilmu.